Perkenalkan, saya Andika Saputra. Saya Muhammad Rofi Aditya Limba. Kami dari tim asisten praktikum mekanika batuan, lab biomekanika, jurusan teknik pertambangan FTI UMI. Kami di sini akan menjelaskan percobaan uji kuat geser. Maksud dari uji kuat geser yaitu menentukan perlawanan batuan terhadap bidang gesernya. Sedangkan tujuan dari praktikum uji kuat geser ini yaitu pertama, menentukan nilai kohesi dan sudut geser dalam menggunakan direct shear. Kedua yaitu mengidentifikasi parameter-parameter yang mempengaruhi kelakuan atau sifat geser batuan. Uji kuat geser adalah perlawanan internal batuan terhadap tegasan yang bekerja sepanjang bidang geser terhadap batuan tersebut yang dipengaruhi oleh karakteristik intrinsik dan faktor eksternalnya. Adapun kuat geser terbagi menjadi dua jenis, yaitu kuat geser peak atau biasa disebut dengan puncak dan kuat geser residu atau biasa disebut dengan sisa. Setelah mendapatkan nilai peak dan residunya, kita mengolah ke dalam alat direct shear yang akan mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Untuk kohesi yaitu gaya tarik menarik antar partikel dalam suatu batuan. Sedangkan sudut geser dalam yaitu sudut yang terbentuk dari hubungan antara tegangan normal dan tegangan gesernya. Adapun sampel yang digunakan yaitu sampel berukuran bongkah yang diambil dari lapangan, yang dibungkus menggunakan aluminium foil dan plastik agar tidak terkontaminasi oleh udara luar, sehingga sampel yang diambil seperti dalam keadaan segar di lapangan pada saat pengambilan. Kemudian sampel yang digunakan yaitu balok yang kami sediakan berbentuk balok yang dipreparasi menggunakan alat stone cutter. Jadi sampel yang digunakan berbentuk balok yaitu harus memiliki persyaratan sebelum dilakukan percobaan. Yang pertama yaitu harus mewakili dari populasi yang diambil di lapangan. Yang kedua yaitu ukuran panjang dari sampel yang digunakan yaitu harus 2 kali diameter. Semisal contoh yaitu apabila diameter sampel ini 3 cm, maka panjang balok tersebut yaitu 6 cm. Setelah dilakukan preparasi sampel berbentuk balok, kemudian kami menggunakan campuran bahan yaitu semen dan pasir untuk membuat housing menggunakan alat cetakan housing ini.
Dan hasil dari cetakan housing ini yaitu berbentuk seperti ini. Setelah sampel tersedia, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke prosedur percobaan. Pertama-tama yaitu gunakan safety helmet dengan safety glass serta safety shoes. Selanjutnya yaitu kita masukkan sampel ke dalam direct shear box. Sebelum memasukkan sampel ke dalam direct shear box, terlebih dahulu kita pasangkan tali ke sampel. Fungsi dari tali ini yaitu untuk menggunakan dalam mengeluarkan sampel dari direct shear box. Setelah dimasukkan sampel ke dalam direct shear box, kita tutup lagi menggunakan penutup direct shear box. Setelah dimasukkan sampel ke dalam direct shear box, langkah selanjutnya yaitu kita memasangkan dial gauge ke mesinnya. Setelah dial gauge terpasang, langkah selanjutnya yaitu kita mengkalibrasi dial gauge-nya, yaitu membuat jarum panjangnya kembali ke angka 0. Setelah dilakukan kalibrasi, selanjutnya yaitu kita memasangkan beban, memberikan beban kepada sampel. Pada pengujian ini kita melakukan 3 kali pengujian dengan pemberian beban 20 kg, 40 kg, dan 60 kg. Untuk proses pemasangan bebannya seperti ini. Dial gauge yang di tengah itu berfungsi untuk menunjukkan berapa beban yang diberikan kepada sampel. Kalau untuk dial gauge yang ini untuk menunjukkan nilai kuat geser yang diberikan kepada sampel. Dan dial gauge ini untuk menunjukkan nilai interval batuan. Pada penggunaan alat ini dibutuhkan minimal 3 orang, yaitu di mana masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Orang yang pertama yaitu memutar pedal berlawanan dengan arah jarum jam dan memperhatikan nilai kuat gesernya. Orang kedua yaitu memperhatikan interval pergeseran, dan orang ketiga itu mencatat hasil dari interval pergeseran tersebut atau mencatat nilai kuat gesernya. Untuk pencatatannya itu setelah interval 50 maka baru dicatat nilai kuat gesernya. Setelah pencatatan kita tunggu sampai sampelnya mengalami deformasi. Setelah sampelnya mengalami deformasi, kita putar pedalnya searah dengan arah jarum jam hingga mencapai angka yang konstan. Angka yang konstan itu menunjukkan nilai residunya. Sedangkan nilai peaknya itu pada saat sampel tadi mengalami deformasi atau patah. Setelah mendapatkan nilai 2 tadi, yaitu peak dan residunya, kita keluarkan sampelnya dari direct shear box. Setelah dikeluarkan, maka kita akan mengukur menggunakan jangka sorong untuk mengukur bidang pergeserannya. Itulah tadi rangkaian dari praktikum percobaan uji kuat geser.
Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat asistensi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.